bersangkutan kepengennya kalau mau berapapun tuntutannya, entah itu tinggi ataupun rendah, ya udah kita terima aja gitu. Ya nggak, Mister Ji? Setuju. Iya, iya, Bukit. Ya, sekarang saya tanya sama Bu Fitri, masa Ah, iya masa iya JPU mau nuntut rendah? kan kita jangan ngikutin sebelah gini loh, Mister Ji. Kemarin Mister Ji deh yang ngomong kan JPU itu bertugas untuk negara untuk menegakkan apa tuh undang-undang kan gitu kan. Memang memang terkesan membela pelapor, padahal kan nggak seperti itu kan. Memang undang-undang yang harus ditegakkan. Nah, kita juga sekarang melihat bagaimana JPU ini netral dan sesuai pasal memberikan tuntutannya gitu. Saya itu nggak mau, saya kan tahu terdakwa ya, terdakwa ini kan sekarang lagi membuat framing di dunia maya seolah-olah dia ini dikriminalisasi kan. Apapun nanti putusannya atau tuntutannya, dia akan eh, membangun image bahwa dia ini dikriminalisasi seperti yang sudah-sudah. Nah, bagaimana kita ini belajar Ya, pintar, belajar cermat bahwa apa yang terjadi dengan fakta persidangan ini nggak ada itu namanya kriminalisasi gitu. Jadi kalau sekarang mereka mau giring-giring itu, ya kita harus menjadi netizen yang netizen yang melihat sesuatu itu dengan benar, dengan kacamata benar, sesuai fakta persidangan. Ya, sama-sama kita juga melihat. Kata Mister Ji kan, kalau tuntutan TPPU 20 tahun, oke, diambil berapa tahun. Tuntutan pasal sekian, sekian tahun. Ya maksimum kan harusnya menurut teman-teman yang ngerti masalah hukum ini, JPU itu menuntut sekian tahun. Nah, kita lihat besok bagaimana tuntutan JPU ini. Karena kalau kita misalnya apapun hasil tuntutannya JPU ini, pasti pihak eh, terdakwa ini akan memframing, tuh kan dia kan sentimen kan, karena mungkin dikaitkan dengan ulah-ulah terdakwa itu yang nggak patut di dalam persidangan gitu, Mister Ji. Pasti dikaitkan dengan kesentimenan pribadi. Kalau kita kan melihatnya JPU ini akan netral ya, akan menuntut sesuai dengan pasal yang dia terapkan gitu. Tapi kalau pihak sebelah pasti kalaupun nanti tuntutannya nggak sesuai dengan pikiran mereka, pasti itu penggiringan opininya pasti JPU ini nggak apa tuh nggak sesuai gitu, karena ada kemarahan pribadi berkat bulian-bulian si terdakwa ini di ruang sidang. Kalau aku prediksinya seperti itu ya. Makanya kita lihat besok. Eh, kita sama-sama nonton besok berapa kira-kira tuntutan yang akan dikenakan oleh JPU yang akan dibacakan besok. Iya nggak, Mister Ji? betul Iya, Kak. sekali. Ini teman-teman sudah tahu kok. Sebetulnya tuntutannya berapa? Yo, Emily, berapa Mi? Kalau aku Ini mah ini 20, 18. Cuman kan enggak. sekarang ini Mister 20, Ji, kalau kalau saya simak nih ya kan, penggiringan opini, bulian terhadap saya, upaya untuk memecah belah Komal ini juga ada gitu. eh, Berusaha 16. mereka Wow. ini untuk kita ini tidak membahas masalah tuntutan besok. Itu yang saya tahu ya. Jadi mereka ini kepengen kita ini ngebahasnya seperti mereka. Oh, kita ini kan jadi ngebahas keributan-keributan yang terjadi di Komal mereka, karena sebetulnya nggak penting juga gitu. Yang mereka mau saling injek kayak, mau saling gebuk kayak, mau saling apa kayak, ya silakan aja gitu. Tapi saya yakin banget kalau kita itu ngebahas perkelahian mereka itu bukan untuk kita eh, lalai atau lupa dengan tuntutan besok ya. Ini sebagai selingan. Kalau kalau TV mah iklan gitu ya, kayak iklan lah, kayak kemarin timbul 750 juta misalnya, sudah kalau memang itu terjadi, so what gitu, biarin biarin aja. Kalau mereka ribut ya biarin biarin aja gitu loh, nggak penting juga kita bahas. Terus tiba-tiba ada si bunda yang saya panggil nama bunda tolol itu sampai pagi komalin saya. Ya cukup mulut saya aja yang ngatain dia tolol. Hari ini kan dia kena mental ya, dia harus siap. Namanya membela itu, membela hal pro dan kontra itu, kalau dia mau nyenggol, dia harus mau saya injak, itu aja. Dan nggak usah teman-teman bahas berkepanjangan. Tapi saya yakin 1.000.000% satu hari nanti si bunda tolol ini pasti ketemu titik jenuh dan ketemu titik capek ngurusin si terdakwa. Lihat aja gitu. Tapi jangan jangan menjadi bahasan di Komal ini, biar biar kita tuh fokus aja ya, kita tunggu apa namanya pembacaan tuntutan besok. Iya, Apa benar. perbuatan-perbuatan mereka yang untuk
seolah-olah kita penting banget dengan apa ulah-ulah yang terjadi di komal mereka itu, udah biarin aja lah. Kalau kata bahasa anak sini, don't give a shit gitu. Betul. Iya. Biarin. Jadi Iya kayak nggak teman-teman? Iya, 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 benar. Bu Fit, Jadi betul. kayak pembahasan si Miss Gosong yang 350 juta itu di framing sama duta copet itu begini. Itu kan kita gimmick, kejebakan pihak sana. Nah, seperti gitu. Setiap Ya ada fakta terserah yang kita kan, mau ungkapin. gimmick ya, Nah, mau gomok ya, iya, mau apa kek. bener, Kak Tapi Fit. faktanya itu kan sudah tercatat dan sudah terjadi. Nah, Nah, kalau betul juga rezeki dia, nggak betul juga derita dia, nggak ada poinnya gitu loh. Tapi kan saya mengatakan ke teman-teman semua kenapa saya itu nggak mau ngebales atau nggak mau apa sama Miss Gosong. Satu, saya malu kalau ngebales dia, ya nggak? Karena dia BU ya terserah, Ya. kalau memang itu cara dia untuk berpaling dari kebenaran dan meyakini kebenaran yang tadinya dia tidak yakini, ya itu hak dia. Berarti kan kebenaran yang dibelokkan dengan apa? Dengan uang, ya itu urusan dia gitu. Tapi kalau saya harus mengcounter ulah-ulah misgosip, ya kan saya merendahkan diri dong, teman-teman gitu ya. Biarin aja karena saya udah merestui dia berbuat itu, dan chattingan-chattingan dia ke saya itu semalam saya bacain. Jadi orang melek gitu. Tapi poin yang paling penting ini di sini, mau benar mau enggak, minimal kalau memang dia ini mendapatkan uang sejumlah uang itu, ya sudah, itu rezeki dia, dan orang yang bayar dia untuk sekedar ngebully saya, ya bodo amat gitu loh. Bodo amat, saya tetap masih bisa bercanda ketawa sama kalian semua, nggak ada pengaruhnya buat saya. Ingat ya, saya ini udah 5 tahun di doxing sama si Yoke. Tapi kalau saya punya waktu nanti, kalau si gosip ini keterlaluan, ya dia harus siap dengan resikonya apa. Udah simpel itu kok, sesimpel itu. Jadi kalau kubu-kubu sana mengirim peluru-pelurunya yang peluru karet ini, ya nggak akan mempan gitu. Kalau buat saya ini peluru-peluru karet, nggak usah digubris ya Miss Gosip, Mr. Z, nggak usah. Kalau saya kan sekali ini saya kirim nuklir mereka, kelenger. Kalau ini iya. peluru-peluru karet tuh aduh receh. Tapi udah agak ini, udah agak ketar-ketir Kak Fit. Karena apa? Kan dia udah tahu alamat saya. Bisa dong datengin saya gitu-gitu. Jadi udah agak keper lah sekarang. Oh, tahu alamat dia kan ke rumah Iya. saya di lobi Hermes aja. Kan dia datang ke rumah saya harus ninggalin KTP di security. Waktu itu mungkin ini udah jalannya ya. Dia nggak ambil itu KTP. Ternyata fotokopian. Sarul, tolong ambilin KTP yang waktu itu main ke rumah saya, ada fotokopi KTP ya. Kamu cari. Nah, tuh saya baru ingat tuh, suruh saya ambil. Ya sudah, itu biar urusan saya lah. Bagaimana saya membalas, bagaimana saya punya perhitungan, biarkan menjadi urusan saya. Nanti Mr. Z tahu. Iya, betul. Betul Kak Udah, Fit. Jadi saya apa? tahu Bu, rahasia. Oke, silakan teman-teman yang mau ngobrol dengan Bu Fitri dilanjut. Lanjut, apalagi yang mau ditanyain? Oh, kan apapun doxingan Yaitu dari nih, klarifikasi. apapun dari sebelah kan saya kasihan nih. Coba tidak bisa juga kan membawa si terdakwa ini menjadi lihat lampu merah, saya ada di Pacific Place, kan nggak bisa juga. Apapun yang mereka doxingin tentang saya nggak bisa juga membuat dia jadi merdeka kan, Mr. Ji, teman-teman. Ya sudah, kita fokus aja kepada Iya. materi dan fakta persidangan. Kalau memang si terdakwa ini didukung sama orang-orang hebat yang berpower, bla bla bla, tek bengek lah, bebasin, titik, udah. Besok tuntutan bebasin. Simple. Bebas kemana dulu Bu? Jadinya ini bebasnya tuh bisa bebas di rutan atau bebas kemana Bebas ini? ngeliat lampu merah tuh teman-teman, ada bebas ngeliat lampu merah gitu, nggak usah dikawal-kawal tuh. Ada kan, kasihan ya, ada kafe baru tuh di situ, nanti saya mau ke sana tuh, ada kafe baru gitu. Keindahan simpel yang nggak usah dipusingin gitu, nggak usah dipusingin. Mau bagaimanapun saya tetap Fitri Salhuteru. Saya nggak peduli Setuju. dengan peluru-peluru karet yang ditembakkan oleh si dalang-dalang ini. Saya tetap Fitri Salhuteru. Mau apa kalian? Jadi songong. Nah, Ini ada lebih Bu C. Halo Bu C. Bu C lebih Moldena. kepanasan lagi Kak. Mereka itu lihat postingan Kak Fit Halo. di IG kemarin tentang mobil. Katanya itu Iya, mobil ada yang mau Zaza. ditanyakan Bu?
mobil Isa Zega kek, mau mobil Fitri Salhuteru kek, mau mobil apa? Masalahnya apa buat mereka? Mobil saya banyak di rumah Iya. kan saya jadi sombong. Ya enggak, saya jadi sombong. Ya urusannya apa gitu loh. Kalaupun saya beli mobil Isa Zega karena dia ditahan 3 tahun setengah, itu ngapain dia punya mobil di rumah Nah, yang nggak dipakai? Ngapain setuju. gitu? Ya iri dengki itu tadi Kak Fit, kembali lagi ke iri dengki gitu. Mau ngapain? Kau nggak, jujur ya, Ini bahasannya itu jadi sudah kampungan bingung, gitu. Norak, jadi norak. ya sudah bingung cari bahan, jadi lain-lain diungkap-ungkap, padahal nggak penting Nggak gitu loh. penting. Mau mobil Isa Zega kek, mau mobil siapa kek. Yang penting ada di rumah saya pakai. Kalian mau apa? Mau apa? Hmm. Mereka Jangan iri jangan pakai mobil saya, Bu. Jangan pakai mobil saya karena mobil saya itu Avanza. Enggak mereka. Kak Fitri, Saya Kak suka Fitri, tahu mobil Avanza ya. Kak Fitri itu salah. Kak Fitri nggak ngajak mereka. Iya, Kak Fitri mah Udah ngajak make mobil mereka. Isa Jega kan nggak diajak, makanya mereka Nggak rewel. diajak. Harusnya Kak Fitri make Iya. mobil Isa, ajak mereka tuh putar-putar Taman Lawang. Nah, tinggalin di Kenapa kalian membela si NM yang sudah jelas-jelas salah? Betul. Di bawah handphone saya. Kalau bunyi nggak usah diangkat. mereka tahu karena mereka tuh melihat pakai telinga nggak pakai mata. Noh, pendukung NM itu. Setuju, betul. Mereka tuh tidak melihat fakta Emang iya persidangan. benar. Cobalah lihat. Umumnya pembela NM itu melihatnya pakai telinga nggak pakai mata tuh. Orang kalau dia mau membasmi kejahatan, kenapa bukan dilaporin ke polisi, malah minta uang? Kan lucu. Negara hukum ini. Karena udah ada Nah, mainstream cerdas ini jahat. teman-teman. Iya, karena udah ada mainstream Nah, jahat ini cerdas gitu. ini. Kak Fitri lawan, Pak Kak Janja, Fitri itu. ada di belakang Kak Fitri. Kak Ya Fitri Pak semangat. Zi, yang benar gini host, yang benar gini Ya. host. Ini bukan mau ngajarin host ya. Ya, ya. Kalau ada Kak Fitri, gak usah rame-rame dinaikkan. Nanti orang merasa satu frame, udah baperan. Iya betul Kak Zanza, betul. Ya kan Pak Zi, Kak Iya Fitri. betul. Betul Kak Zanza. Ya. Udah beda dengan teman-temannya yang beneran. Yang teman-teman gak beneran gak usah dinaikin. Itu Ya, untuk turunkan. iya gitu. Udahlah gitu aja lah. Kak Iya, Zanza, Kak Zanza. pokoknya kalau ke Makau kita DM. Siap. Pokoknya Saya apapun. juga penggemar Kak Sansa dari Indonesia Timur, NTT Kak. Siap. Siap Kak. Bu. Nanti kalau saya isengin jawaban saya apapun bulian mereka di sana, saya nggak usah nunggu nasi cadong. Saya mau makan ya, lagi cari makan. Tuh, Mau apa? tengok tuh yang Mau lain. apa? Kalau saya gituin kan kesel, ya nggak Mister Ji? Saya lagi mau meeting Iya, di sini iya. kebetulan. Nggak akan ngaruh kecuali kalau bulian terhadap saya itu membuat saya menangis di dalam rumah, nggak kemana-mana. Ini tuh lagi cari restoran santai teman-teman. Kalian tunggu guys, abis vonis Miss Gosip itu masuk penjara. Denger aja. Mampus tuh, mampus tuh. Tuh, biar tahu Dengar kalian, rasa. dengar. Ya, ini udah ada nih list-listnya. Alhamdulillah kalau masuk Nah, penjara. ini loh Kak Zanza yang bikin kita kangen sama Kak Zanza. Sabar. Begini, Bro. Gue disuruh Kak Fitri diem dulu sih, jadi Soalnya kemarin Satu habis ke bikin Bangkok ya. jantung berdetak kencang. Kak Zanza. Kok sama dengan saya? iya Dibilang, Pak. Masalah- Mister Ji diem dulu ya gitu. Masalahnya kita itu diajarin nggak usah menembak semut pakai bom Janza. Gimana dong? Nggak usah nembak semut pakai bom. Tuh. Aku iklan dulu ya teman-teman ya nih. Kalau kalian ke Pacific Oke. Place, kalian mampir nih ke. Itu Bu Fitri tuh. sudah. Kalau kalian mampir ya ke Aphrodite nih. Kalau ke sini. Aku mau kasih tahu ada UMKM di Aphrodite. Ini brand tas aku ya. Hi, Miss. How are you? Hai. Lihat tuh kalian, Kak Fitri mah aduh Wow. bahagia. Kalian mah sibuk nepos. Thank you. You too. Mereka stres tuh Kak. Stres mereka. Ready lunch? Berat mereka. Sudah. Saya mau lunch. Where? I don't know. I wanna eat some Wow. uh,
what you call it, aburi salmon. Abu Rizal. Salmon. Japanese. Oh, Japanese. Want me to join you? I can Saya- accompany Please, you. please, if you have time, Yes. join with me. Ah, nih ya teman-teman ya. Nih ada di sini. Jadi apapun bulian kalian itu, netizen-netizen, peluru karet, saya di sini. Udah ya, abis ini makan. Kan, Memang hobi thank banget you too, you mancingnya so Kak Fitri ya. Hobi banget yeah, I mancing. have meeting 2 o'clock. 2 o'clock, but I still have time now. Guys, Ayam- udah dulu ya. mie ayam macam. Ya kak, Ya, udah, Kak kak. Fit. Selamat Fitri. makan. Dah. Nanti lanjut ya. Nanti lanjut. Bye-bye. Fit, Hati-hati bye. Kak. Bye-bye, sehat-sehat Kak. Gue turun juga ya, Esteler. Ya. Ya Sansa. Ya Pak Ji, turun ya Pak Ji. Iya Kak Zanza, makasih. Kapan-kapan. Sehat-sehat Kak. Ya, ditunggu berita terbaru. Ya, siap kakak. Ya, Kak Janja ya. Oke. Itu guys ya. Ih seru Biar banget, seru makan banget. Intan mau masuk penjara, seru banget. Seru dong. Ya kemana aja ya Kak? Ntar lagi guys, si Gosong masuk penjerong ya. Kalian tunggu aja.